Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan Bu Elina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 oleh tim teaching Bahasa Indonesia MA Ma'arif Plus Keterampilan Udanawu. Kali ini kita akan mempelajari bab 2 pada semester 1 di kelas 10, yaitu ada teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Latin exposition yang berarti memberitahukan, memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan. Menurut KBBI, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Jadi, eksposisi bertujuan memberitahu, menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca. Jadi, intinya, teks eksposisi itu teks yang memaparkan atau menjelaskan sesuatu informasi. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri yang pertama, menjelaskan segala informasi atau pengetahuan secara objektif atau apa adanya, berarti berdasarkan fakta. Ciri yang kedua, memberikan penyampaian secara lugas. Maksudnya di sini memberi informasi yang jelas. Kemudian untuk ciri yang ketiga, tidak memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Ini ada kaitannya dengan secara objektif atau berdasarkan fakta. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama ada tesis. Berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Tesis di sini terletak di awal atau disebut bagian pembuka. Kemudian struktur yang kedua ada argumentasi. Argumentasi merupakan isi dari teks eksposisi. Argumentasi menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. Kemudian untuk struktur yang ketiga ada penegasan ulang. Berisi penegasan kembali dari paragraf sebelumnya yang merupakan bagian dari penutup. Menganalisis struktur teks eksposisi. Di sini ada judul teks eksposisi, yaitu menjaga lingkungan. Struktur yang pertama ada bagian tesis. Di sini ada contoh dari tesis, yaitu kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Hal tersebut akan berimbas kepada kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan lembaga kesehatan sering menggalakkan kegiatan-kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti munculnya wabah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan penanggulangan tersebut diantaranya membuang sampah pada tempatnya, pendaur ulang sampah organik dan non-organik, dan lain sebagainya. Tesis tadi kan merupakan bagian pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Tesis tadi letaknya di awal atau bagian pembuka. Di sini pokok pembicaraannya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Struktur yang kedua ada argumentasi. Di sini ada contoh bagian dari argumentasi. Gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwal setiap kelompok kepala keluarga merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan.
Dalam satu RT yang terdiri dari beberapa kepala keluarga, dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah hari yang ada dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu, hari Minggu juga digunakan sebagai kegiatan kerja bakti rutin seluruh masyarakat desa yang dimulai pada pagi hari. Terdapat banyak manfaat yang didapat dalam kegiatan tersebut. Selain kebersihan dan kesehatan yang didapat, juga akan terjalin hubungan solidaritas antar warga yang kuat di antara mereka. Bagian argumentasi di sini merupakan bagian yang menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. Pokok pembicaraannya letaknya sudah ada di bagian tesis, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian dari situ dijabarkan penjabaran dari menjaga kebersihan lingkungan dengan cara gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan. Struktur yang ketiga ada bagian penegasan ulang. Di sini ada contoh paragraf yang merupakan penegasan ulang. Dengan demikian, kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi setiap individu dalam bermasyarakat. Hal tersebut akan tercapai jika dilakukan secara gotong royong melalui kerja bakti yang terorganisir, terjadwal, dan terpadu. Penegasan ulang di sini merupakan bagian penegasan kembali dari paragraf sebelumnya yang merupakan bagian dari penutup. Penandanya di sini ada kata dengan demikian. Kemudian pada akhir kalimat itu juga dipertegas. Hal tersebut akan tercapai jika dilakukan secara gotong royong melalui kerja bakti yang terorganisir, terjadwal, dan terpadu. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Apa itu fakta? Fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Contohnya, jumlah visitor non-residen per hari rata-rata mencapai 253 orang. Di sini menunjukkan jumlah, berarti masuk kategori ciri-ciri fakta. Ciri fakta yang lain yaitu menunjukkan waktu seperti hari, bulan, tanggal, dan tahun. Kemudian ada opini. Apa itu opini? Yaitu pendapat yang dikemukakan. Contohnya, Risma mengatakan Cak Emus bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ini yaitu perkataan dari Risma atau berdasarkan pendapat seseorang maka disebut opini. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.